Saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Insyaallah amanat yang diembankan bisa dibawa dengan baik. Dan semoga ini semua akan terus membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar di seluruh masyarakat. Yang memang kalau kita coba baca dari tren data, memang Mas Ganjar ini selalu punya angka modal dasar, angka kesukaan atau likability-nya ini lebih tinggi dibandingkan dengan nama Mas Anies atau Pak Prabowo. Itu yang menyebabkan Mas Ganjar sebetulnya tingkat pengenalannya masih jauh lebih rendah dibanding Pak Prabowo dan Mas Anies, tapi tingkat elektabilitasnya sudah tinggi. Faktor kedua tidak bisa dinafikan bahwa dia yang dianggap paling identik secara personal branding dan karakter kepemimpinan dan latar belakang politik sebagai penerus Jokowi. Banyak yang sebelumnya ini pesimis terkait dengan pencapresan Ganjar Pranowo. Namun faktanya sekarang Ganjar Pranowo telah resmi dicapreskan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Padahal ya kalau analisis saya justru Anies Baswedan lah yang posisinya saat ini masih rawan alias belum aman. Ya mengapa saya katakan demikian? Karena jika ada satu saja partai dari koalisi perubahan yang keluar ya, misalnya, maka otomatis Anies Baswedan ini akan gagal maju sebagai capres di 2024. Faktor lain yang membuat nama Anies Baswedan di survei-survei itu terus anjlok, selain dari panggungnya di Jakarta hilang, adalah karena sampai sekarang belum ada kesepakatan dari ketiga partai pendukung, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari tiga partai ini, cuma Nasdem partai yang bermodal. Sedangkan PKS dan Demokrat sedang megap-megap nafasnya akibat 10 tahun jadi oposisi. Yang menarik buat saya, ini adalah langkahnya Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem. Sebagai pengusaha, Surya Paloh tentu berhitunglah terhadap pengeluaran yang dia belanjakan selama ini. Jadi, melihat karakter Surya Paloh sebagai pengusaha, saya kok mengira Anies akan ditinggalkan. Ahli Nasdem akui Anies Baswedan bakal sulit bersaing dengan capres yang dapat dukungan dari Presiden Jokowi. Pasti Anies udah ketar-ketir. Waketum Nasdem Ahmad Ali menyadari Anies Baswedan sulit untuk bersaing dengan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Sebab dia menilai Ganjar mendapatkan dukungan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ahmad Ali menilai dukung Jokowi kepada Ganjar sebagai sebuah kekuatan besar yang tidak bisa ditandingi oleh pihaknya maupun Anies. Kalau kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan, katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Ganjar. Ya, itu juga suatu kekuatan dan sumber daya yang tentunya tidak bisa disaingi oleh Anies, ujar Ahmad Ali kepada wartawan. Pernyataan Ahmad Ali terkait dengan dukungan Jokowi kepada Ganjar merupakan salah satu respon atas pernyataan Anies kepada relawan saat Idul Fitri. Anies berkata soal adanya lawan besar dalam Pilpres dan meminta relawan untuk bekerja lebih keras. Lebih lanjut, Ahmad Ali membantah pandangan sejumlah pihak yang menyebut pernyataan Anies sebagai sebuah bentuk ketidakpercayaan diri. Dia berkata, kapan sebagai motivasi bagi relawan Anies untuk berjuang lebih keras. Jadi kalau relawan bekerja biasa-biasa saja, pasti sangat berat. Tapi kalau bekerja bertangguh-tangguh, melipatkan ganda potensi semangatnya itu bukan hal yang terlalu berat, ujarnya. Terkait lawan besar, Ahmad Ali juga menyinggung soal kekayaan yang dimiliki oleh bakal capres lain, yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dia membandingkan harta Anies dengan Prabowo yang saat ini berada dalam pemerintahan Jokowi. Sebagai Menteri Pertahanan bahwa politik tidak bisa dihindari dengan biaya, yaitu faktornya pasti kalau dibandingkan dengan Mas Anies sangat-sangat jauh, ujar Rahmat Ali. Anies Baswedan menyampaikan pesan kepada relawannya untuk mengarahkan segenap kekuatan menghadapi pemilu 2024. Calon presiden yang sejauh ini diusung Nasdem, Partai Demokrat dan PKS itu menyebut lawan yang dihadapi memiliki kekuatan besar. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan pesan untuk seluruh teman-teman, para relawan di seluruh Indonesia. Teman-teman relawan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sampai pada 1 Syawal 1444 Hijriah dan kita merayakan hari kemenangan bersama-sama, ucap Anies dalam video yang didapat pada Minggu.
Anies kemudian menyinggung tentang perjuangan. Dia menyebut, lawan dalam pemilu 2024 nanti adalah lawan yang besar. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar, lawan dalam kompetisi. Demokrasi kali ini seperti juga sebelumnya, bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh. Musuh saling menghabisi lawan, saling menguatkan lawan dalam pilpres. Lawan dalam pemilu adalah teman-teman demokrasi, ucap Anies.